Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Yazid Bustami. Saya dari kelompok 7 yang terdiri dari Wulandari dan Fadilah akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan keluarga dengan pelepasan anak ke masyarakat. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu dari asuhan keperawatan keluarga dengan pelepasan anak masyarakat. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan kembali apa itu asuhan perawatan keluarga dengan pelepasan anak masyarakat. Mari simak video bersama-sama. Langsung saja ya untuk materi pertama, yaitu M. Yazid Bustami. Saya persilahkan. Nah, di sini pasti teman-teman sudah ada yang tahu bahwasanya definisi dari keluarga itu apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan saling berkaitan antara ibu, bapak, adik, kakak, dan nenek. Itu menurut Rainer tahun 2009. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya keluarga adalah suatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa sekumpulan yang di dalamnya ada ketergantungan satu sama lainnya. Nah, di sini menurut Friedman tahun 2009 yaitu mengidentifikasikan bahwasanya ada 5 fungsi dasar keluarga, yaitu pertama ada fungsi efektif. Nah, fungsi efektif ini berdasarkan erat dengan fungsi internal keluarga yang merupakan basis kekuatan keluarga. Nah, di sini pertama ada contohnya ada saling mengasihi, saling mengasuh, cinta kasih, kehangatan, saling menerima, saling menghargai, terus ada saling mendukung satu sama lainnya. Yang kedua ada fungsi sosialisasi. Nah, sosialisasi dimulai dari sejak lahir. Keluarga merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi, memberikan pemahaman tentang bagaimana seorang anggota keluarga bergaul dan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang ketiga ada fungsi reproduksi. Nah, ini untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Yang keempat ada fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi itu keluarga memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, dan lainnya. Yang kelima ada fungsi perlindungan atau fungsi protektif. Nah, jadi fungsi perlindungan itu adalah tempat di mana keamanan anggota keluarga terjamin karena lembaga keluarga memiliki fungsi untuk melindungi anggotanya secara psikologis maupun dari fisiknya. Nah, kita sudah mulai memasuki definisi dari keluarga melepas anak ke masyarakat. Nah, di sini ada menurut Wahid Iqbal Mubarak dan teman-temannya pada tahun 2006 bahwasanya pada tahap perkembangan keluarga ini dimulai pada saat anak pertama mulai meninggalkan rumah. Nah, lamanya pada tahap ini tergantung pada jumlah anak yang di dalam keluarga tersebut. Nah, tujuannya agar mengorganisasi kembali keluarga untuk tetap berperan dalam melepaskan anak hidup sendiri. Nah, dan keluarga mempersiapkan anak yang tertua untuk membentuk keluarga sendiri dan tetap membantu anak terakhir untuk hidup mandiri. Ini ada karakteristik keluarga dewasa. Nah, menurut Harlock pada tahun 1991 yaitu ciri-ciri umum perkembangan fase usia dewasa awal, yaitu pertama ada masa pengaturan. Nah, masa pengaturan ini usia dewasa awal merupakan saat ketika seorang mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Nah, dia sudah beralih dari masa remaja ke mulai masuk ke dewasa muda. Nah, yang kedua
ada usia produktif. Nah, usia produktif itu usia dewasa awal merupakan masa yang paling produktif untuk memiliki keturunan. Nah, dengan memiliki anak, mereka akan memiliki peran baru sebagai orang tua. Nah, yang ketiga ada masa bermasalah. Nah, kenapa ada masa bermasalah? Karena pada usia dewasa awal akan muncul masalah-masalah baru yang berbeda dengan masa sebelumnya. Di antaranya masalah pernikahan. Nah, orang dewasa itu pasti harus mempunyai persiapan yang cukup matang untuk menjalani kehidupan baru sebagai suami istri. Nah, yang keempat ada masa ketegangan emosional. Pada masa ini, usia dewasa muda merupakan masa yang memiliki peluang terjadinya ketegangan emosional, karena pada masa itu seorang berada pada wilayah baru dengan harapan-harapan baru. Nah, misalnya dia setelah lulus sekolah, dia melamar kerja, namun dia tidak diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, ini terjadilah ketegangan emosional. Nah, pada fase 5 itu ada masa keterasingan sosial. Nah, pada masa ini seorang sudah mulai meninggalkan bangku sekolah dan melanjutkan karir di bidang pekerjaannya. Nah, pada masa ini dia sudah mulai hubungan dengan kelompok teman-temannya sudah mulai renggang. Nah, yang keenam ada masa komitmen. Nah, pada masa komitmen ini pada usia dewasa awal, seorang akan menentukan pola hidupnya yang baru dengan memikul tanggung jawab yang baru. Nah, yang ketujuh ada masa ketergantungan. Nah, pada masa ketergantungan ini, meskipun telah mencapai status dewasa dan kemandirian, ternyata masih banyak orang dewasa awal yang tergantung pada pihak lainnya. Misalnya, kayak kita sudah bekerja, tapi kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Pasti kita mempunyai kepentingan dengan orang lain. Nah, yang ke-8 ada masa perubahan nilai. Nah, pada fase ini, jika seorang dewasa awal ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa, nah dia sudah mulai mempertimbangkan nih dia harus kemana. Nah, yang ke-9 ada masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Nah, yang ke-10 ada masa kreatif, yaitu pada masa ini dewasa awal merupakan puncak kreativitasnya. Dia sudah mulai membangun dunia dia yang baru dan mulai membuat sesuatu yang baru juga. Nah, kita sudah mulai memasuki tugas perkembangan, yaitu perkembangan dalam arti tumbuh, bertambah besar, dan mengalami diferensi, yaitu sebagai proses perubahan yang secara dinamis pada masa dewasa hingga menjadi orang tua. Nah, pada masa ini ada 3 macam perubahan. Yang pertama ada perubahan tubuh seorang menjadi orang dewasa menjadi tua, dan yang kedua ada perubahan dalam kedudukan sosial, dan yang ketiga ada perubahan pengalaman batinnya. Nah, di sini ada tugas perkembangan pada keluarga dewasa. Pertama yaitu mencari dan menemukan calon pasangan hidup. Nah, mereka akan berupaya mencari calon teman hidup yang cocok untuk dijadikan pasangan dalam perkawinan ataupun untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang baru. Nah, jadi ketika seorang sudah mulai masuk ke dewasa, maka dia akan secara otomatis akan mencari teman hidup dalam kehidupannya. Tujuannya agar dia bisa saling support satu sama lainnya dan bisa menghasilkan keturunan yang baik. Kedua, itu membina kehidupan rumah tangga. Nah, sikap yang mandiri merupakan langkah positif bagi seorang karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Namun, lebih dari itu,
Mereka juga harus dapat membentuk dan membina, mengembangkan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup. Ketiga, yaitu meneliti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangganya. Nah, yang keempat yaitu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, karena warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tentang damai dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Nah, di sini ada peran perawat pada keluarga dewasa. Nah, perawat perlu memahami bahwasanya setiap tahapan perkembangan keluarga serta tugas perkembangannya. Hal ini penting mengingat tugas perawat dalam mendeteksi adanya masalah keperawatan yang dilakukan terkait erat dengan sifat masalah yaitu potensial atau aktual. Nah, di sini masalah kesehatan utama meliputi masalah-masalah komunikasi kaum dewasa muda dengan orang tua mereka. Nah, contohnya masalah-masalah transisi peran bagi suami istri. Nah, misalnya kayak laki-laki dia akan menjadi seorang imam bagi rumah tangganya, dan seorang perempuan dia akan menjadi seorang ibu pada rumah tangga. Nah, dan masalah orang yang memberikan perawatan bagi orang tua lanjut usia. Nah, misalnya ketika orang tua kita sudah mulai memasuki lansia dan kita sudah mulai mempunyai keluarga baru, otomatis waktu kita sebagai anak sudah mulai terbagi waktunya dengan keluarga kita yang baru. Nah, jadi di sini ada peran-peran perawat bagi keluarga, serta munculnya kondisi kesehatan kronis dan faktor-faktor yang berpengaruh dengan penyakit, seperti kolesterol, darah tinggi, diabetes, obesitas, dan penyakit lansia lainnya. Nah, menurut Ali pada tahun 1999 bahwasanya peran perawat bagi keluarga yang melepas anaknya ke masyarakat itu pertama atau memberikan pendidikan konseling pada keluarga. Nah, yang kedua itu merawat orang tua lanjut usia dengan keluarga bermasalah lainnya. Yang ketiga yaitu mengkaji kebutuhan atau permasalahan keluarga dan berupaya untuk menanggulanginya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datang dari diri saya pribadi, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada M. Yazid Bustami sudah menjelaskan tentang materinya. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman jelas? Jika kurang jelas nanti bisa dipertanyakan di akhir presentasi ya, ada sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya pemateri kedua atau pemateri terakhir yaitu Wulandari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya yaitu Muhammad Yazid Bustami. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai asuhan keperawatan dengan keluarga melepas anak ke masyarakat. Nah, seperti biasa, di asuhan keperawatan yang pertama yaitu meliputi pengkajian. Di pengkajian itu ada identitas umum keluarga, ada riwayat dan tahapan perkembangan keluarga, ada struktur keluarga, fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, keadaan gizi keluarga meliputi pemenuhan gizi yaitu mengkonsumsi makanan, yang terakhir itu pemeriksaan fisik. Nah, yang selanjutnya yaitu diagnosa. Di asuhan keperawatan melepas anak ke masyarakat ini ada dua diagnosa. Diagnosa yang pertama itu ansietas berhubungan dengan kecemasan atau perubahan status kesehatan.
Yang kedua itu ada resiko tinggi ketakutan orang tua berhubungan dengan perpisahan dengan anaknya. Nah, untuk yang selanjutnya ada intervensi. Intervensi meliputi diagnosa yang pertama, tujuan dan kriteria hasil, ansietas berkurang dengan kriteria hasil menunjukkan kontrol ansietas tidak mengkhawatirkan lagi kondisi anggota keluarga yang sakit. Nah, untuk tindakan keperawatan diagnosa yang pertama, yang pertama ada kaji kecemasan anggota keluarga yang sakit. Yang kedua, berikan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit yang diderita. Yang ketiga, bantu klien untuk memfokuskan pada situasi saat ini. Nah, itu untuk intervensi diagnosa yang pertama. Nah, untuk tindakan keperawatan diagnosa yang kedua, yang pertama, berikan penyuluhan pada keluarga tentang pentingnya kemandirian anak. Yang kedua, ada berikan penyuluhan pada keluarga tentang kecemasan dan ketakutan yang dapat diatasi. Yang ketiga, ajarkan pada keluarga untuk melepaskan anaknya keluar namun masih dapat dipantau, seperti mengizinkan anak keluar bersama teman-temannya. Nah, yang terakhir ini di bagian implementasi. Di bagian implementasi ini, untuk melaksanakan intervensi tadi atau tindakan keperawatan tadi, diperlukan aktivitas-aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawatan pasien. Agar si implementasi ini atau pelaksanaan ini dapat tepat waktu dan efektif, maka perlu mengidentifikasi prioritas perawatan. Contohnya itu memantau atau mencatat respon pasien terhadap setiap intervensi yang dilakukan serta jangan lupa mendokumentasikan pelaksanaan perawat. Nah, dari intervensi atau rencana tindakan keperawatan itu akan dikerjakan atau akan dilakukan di bagian implementasi ini. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau saya penyampaiannya terlalu cepat. Mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari asuhan keperawatan keluarga dengan pelepasan anak ke masyarakat. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Dari kelompok 7 dari saya akan